Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang sangat saya rindukan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga semua selalu ada dalam sukacita. Hari ini 22 November 2021 bersama saya Ferini Handayani. Kita akan ada di sebuah renungan tentang hal berunding atau bergosip. Dua hal yang sangat berbeda, tetapi sering tanpa disadari menjadi bercampur baur pada prakteknya. Tapi sebelum masuk ke dalam pembicaraan tentang hal tersebut, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari baru, minggu baru yang Kau berikan kepada kami. Udara segar yang selalu boleh kami hirup. Semuanya menjanjikan pengharapan kekal bagi kami. Kali ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami percaya Engkau tidak lelah dan jemu untuk mengajari kami, agar semakin mengerti makna firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam keseharian hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu, sumber pertolongan dan hikmat, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 19, satu ayat saja yang akan kita baca pagi ini. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Pernahkah Bapak Ibu mendengar atau mengetahui sebuah pertemanan, sebuah komunitas, atau bahkan persekutuan Kristen menjadi terpecah belah, bahkan berakhir dengan konflik dan bubar hanya karena gosip? Kadang kita mendengar ada yang sakit hati dan trauma dengan komsel, PA, atau apalah penyebutannya karena merasa pernah digosipkan. Ini menjadi sebuah kenyataan yang menyedihkan ya. Tubuh Kristus menjadi terpecah dan tercerai-berai. Di sisi lain kita juga tidak bisa menolong sahabat kita atau teman kita untuk bertumbuh secara optimal dan maksimal jika kita tidak melibatkan anggota tubuh Kristus yang lain, atau jika kita tidak berkonsultasi dengan orang lain yang lebih dewasa secara iman dan kaya akan pengalaman. Jika untuk menyelesaikan suatu masalah yang sifatnya fungsional saja, kita butuh berdiskusi dan meminta bimbingan, apalagi untuk menyelesaikan masalah dosa dan hambatan spiritual seseorang. Alkitab jelas-jelas tidak melarang kita untuk berunding. Ada banyak ayat yang dicatat dalam Alkitab tentang berunding. Namun, pernahkah kita merasa bingung dan bertanya-tanya, apakah kita seharusnya menceritakan masalah teman kita ke orang lain? Apakah yang saya lakukan ini adalah sekedar gosip atau sedang berunding dan mencari jalan untuk sebuah pertumbuhan? Jadi ada baiknya bila kita memilah karakteristik dari berunding dan bergosip. Perundingan dimotivasi oleh keinginan untuk membantu orang lain dan untuk membangun gereja. Sedangkan gosip tidak memiliki komitmen untuk kebaikan orang yang dibicarakan. Kita meminta nasihat atau pendapat dari orang percaya lainnya yang memahami keinginan kita untuk membantu, sehingga kita dapat lebih efektif dalam memberikan bantuan ini. Sedangkan gosip tujuannya untuk membagikan informasi kepada siapa saja, tanpa memperdulikan bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada orang yang kita bicarakan. Perundingan juga hanya membicarakan tentang masalah saat ini dan konteks masa lalu untuk memahami masalah dengan akurat. Sedangkan gosip hanya menceritakan masa lalu atau masalah-masalah pribadi tanpa ada konteks yang jelas karena tujuannya untuk menceritakan cacat, celah, dan kesalahan orang tersebut. Dalam perundingan harus ada kesediaan untuk memberitahu orang yang bercerita pada kita tentang siapa yang kita ajak berunding. Sedangkan gosip lebih senang berbicara tentang seseorang ketimbang berbicara langsung kepada orang tersebut. Gosip mengakibatkan berkembangnya rasa takut dan ketidakpercayaan di antara orang-orang percaya. Gosip juga cenderung menimbulkan lebih banyak gosip yang lain. Sedangkan berunding akan mendorong tumbuhnya kepercayaan dan keterbukaan di antara orang-orang percaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa
gosip, mementingkan diri sendiri dengan cara rela menyakiti orang lain untuk mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan perasaan senang karena sudah menceritakan kesalahan-kesalahan orang lain. Sedangkan perundingan dimotivasi oleh kasih. Perundingan hanya membagikan informasi kepada orang yang bertanggung jawab, yang diharapkan dapat membantu. Untuk itu selalu ingat dan meminta hikmat Tuhan kepada siapa kita dapat membagi dan berbagi dengan tujuan berunding yang didasari atas kasih, sebagaimana ayat yang mendasari renungan kita hari ini. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Tentunya kita juga tidak mau jika mendapat gelar sebagai si bocor mulut, bukan? Demikian renungan pagi ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk cakap dan berhikmat, mohon tuntunan-Mu saat kami mengetahui pergumulan atau dipercaya oleh orang lain untuk menjadi tempat berbagi. Biarlah hanya atas dasar kasih bila kami harus meminta pertolongan tubuh Kristus yang lain, dan mampukan kami untuk memilih orang yang tepat untuk dapat menolong, memberikan jalan keluar terbaik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan untuk hikmat-Mu pada kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat memulai hari hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.